Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4498-4499. Namo Amitabha, Dewa tak terkalahkan. Master Wuliang mengeluarkan sebuah gendang kayu dari dalam jubahnya dan mulai memukulnya dengan cepat. Suara yang dihasilkan membentuk gelombang suara di sekitar mereka, melingkupi semua orang untuk memberikan perlindungan. Boom! Namun, saat aura mengerikan dari Pangeran ke-10 menghantam, gelombang suara itu langsung hancur, bahkan gendang kayu di tangan Master Wuliang ikut meledak berkeping-keping. Master Wuliang memuntahkan darah segar seperti air mancur, tubuhnya terpental jauh. Lari, teriak Xiao Feng, langsung menggendong Dev dan melarikan diri. Semua orang lainnya juga bergegas melarikan diri. Bahkan Master Wuliang yang terluka parah menyeret tubuhnya untuk menjauh sejauh mungkin. Pangeran ke-10 hanya berdiri di tempat, melihat mereka yang kabur dalam kepanikan. Wajahnya tersenyum sambil mengunyah lollipop di mulutnya hingga habis. Setelah selesai, dia mulai melangkah perlahan mengejar mereka. Setiap langkah yang diambilnya menghancurkan bangunan di sekitarnya menjadi abu, menyebabkan ruang angkasa di sekitarnya bergetar. Tuan, siapa sebenarnya anak kecil sialan ini? Mengapa dia begitu kuat, bahkan tahu tentang mata Tianming milik Anda? Tanya Dev, yang sedang dibantu melarikan diri, kepada Raja Iblis Awan Merah. Wajah Raja Iblis Awan Merah terlihat sangat serius. Setelah beberapa saat hening, dia berkata perlahan, tidak kusangka mereka masih ada. Mereka, siapa sebenarnya anak kecil ini? Tanya Dev lagi, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Katakan padaku, apakah kau tahu berapa banyak ras yang ada di alam semesta yang luas ini? Raja Iblis Awan Merah bertanya balik tanpa menjawab langsung. Tahu, kan? Bukankah hanya ada manusia, iblis, dan binatang buas? Jawab Dev dengan bingung. Namun, Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepala. Di alam semesta yang luas ini, ada satu lagi yang disebut ras dewa. Ras dewa sebenarnya masih bagian dari manusia, tetapi mereka sombong luar biasa. Mereka selalu merasa diri mereka lebih tinggi dari ras manapun, sehingga menyebut diri mereka sebagai ras dewa. Kesombongan mereka inilah yang membuat banyak ras membenci mereka. Akhirnya, mereka perlahan-lahan menghilang. Namun, tidak kusangka di dunia surga dan manusia ini, aku masih bisa melihat keberadaan ras dewa. Ras dewa, Dev terperangah, bertanya dengan tidak percaya, Tuan, apakah perang dewa dan iblis itu dipicu oleh mereka? Apa ciri khas mereka? Aku tidak tahu siapa yang memulai perang dewa dan iblis. Tapi ciri khas ras dewa adalah kesombongan mereka, senang menyombongkan diri, dan merasa darah mereka sangat mulia. Mirip dengan ras naga di dunia binatang buas, khususnya cabang naga emas. Mereka merasa darah mereka berbeda dari yang lain, lebih mulia. Dev merasa kesal. Sial, dia mengutuk dalam hati. Sebagai bagian dari naga emas, perbandingan yang diberikan Raja Iblis Awan Merah itu seolah langsung menyindir dirinya sendiri. Namun, dia merasa dirinya tidak sombong atau suka menyombongkan diri. Hanya kadang-kadang pamer sedikit, itu kan wajar, pikir Dev. Hei, bocah, aku menjelaskan dengan niat baik, kenapa kau malah memaki? Raja Iblis Awan Merah menatapnya dengan tajam. Dev langsung canggung, menyadari dirinya ketahuan. Tuan, saya hanya terlalu terkejut, bukan bermaksud menghina Anda. Di belakang mereka, Pangeran ke-10 terus mendekat dengan langkah santai. Aura menakutkan yang memancar darinya semakin mendekati mereka. Semua orang mulai panik. Xiao Jian menoleh ke Master Wuliang. Master Wuliang, giliran Anda lagi. Sial, Master Wuliang hampir putus asa. Kalian ini keterlaluan. Saya sudah hampir mati, kenapa masih menyuruh saya? Mau lihat saya mati di tempat? Meski enggan, Master Wuliang tetap mempersiapkan diri karena aura dari Pangeran ke-10 sudah sangat dekat. Pangeran ke-10, dengan wajah penuh senyum polos, benar-benar tidak tampak seperti seorang iblis yang haus darah. Namun, setiap langkahnya membawa kehancuran yang luar biasa. Saat itu, korban jiwa dari penduduk istana yang disebabkan oleh serangan Pangeran ke-10 diperkirakan mencapai ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Sial, anak kecil sialan ini terlalu keterlaluan. Master Wuliang akhirnya benar-benar marah. Menyadari bahwa lari bukanlah pilihan, ia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Master Wuliang menyatukan tangannya dalam posisi doa, dan 6 bekas luka di kepalanya mulai bersinar terang. Dari dalam jubahnya, ia mengeluarkan kain kasaya berkilauan yang terbang ke udara, melayang di atas mereka. Dalam sekejap, di bawah kain itu muncul patung Buddha emas setinggi 100 meter, memegang tongkat kebijaksanaan dengan tubuh yang memancarkan ribuan cahaya emas.
Boom! Patung Buddha emas itu mengayunkan tongkatnya, menyebarkan cahaya kebijaksanaan Buddha yang langsung memblokir aura mengerikan yang mengancam mereka. Melihat Master Wu Liang berhasil memblokir serangan, semua orang merasa lega. Master Wu Liang, sungguh hebat luar biasa, puji Yuan Qiang dengan penuh kekaguman. Master Wu Liang memang layak disebut sebagai biksu agung yang telah mencapai pencerahan. Kemampuan menyebarkan cahaya Buddha ini benar-benar luar biasa. Tambah Xiao Jian, tak ketinggalan memberi sanjungan. Keberhasilan ini membangkitkan rasa percaya diri Master Wu Liang, membuatnya lupa bahwa sebelumnya ia telah terluka parah dan memuntahkan darah. Namun, pujian mereka tak berlangsung lama. Pangeran ke-10 tiba-tiba tertawa sambil bergumam, biksu tua ini sungguh menarik, lebih suka pamer daripada aku. Lalu, aura mengerikan itu tiba-tiba meningkat pesat. Cahaya kebijaksanaan Buddha langsung lenyap, dan patung Buddha emas raksasa itu menghilang dalam sekejap. Kain kasaya yang melayang di udara terbakar hingga habis tanpa meninggalkan sisa. Master Wu Liang terpaku, matanya membelalak. Kain kasaya itu adalah harta berharga miliknya, namun kini hancur seketika. Setelah menghancurkan pelindung Buddha, aura mengerikan itu terus bergerak maju ke arah mereka. Yuan Qiang mengangkat kedua tangannya, memunculkan kekuatan luar biasa dari tubuhnya untuk mencoba menahan aura itu. Namun, akibat benturan, semua orang terpental jauh. Yuan Qiang jatuh dengan wajah pucat pasi, menunjukkan betapa beratnya tekanan yang harus ia tanggung. Saat mereka berhasil berdiri kembali, mereka melihat Pangeran ke-10 masih melangkah santai mendekati mereka. Entah sejak kapan, di mulutnya telah muncul sebatang lollipop baru. Dasar sombong, pikir Dev. Sekarang ia mengerti arti sebenarnya dari kata sombong yang sering disebutkan Raja Iblis Awan Merah. Sosok anak kecil ini jelas adalah bagian dari ras dewa, karena kesombongan yang terpancar dari dirinya benar-benar seperti bawaan lahir. Dev bergumam kesal, jika aku dalam kondisi prima, pasti akan aku hajar anak kecil ini sampai kapok. Ras dewa, lalu apa? Aku ini bagian dari naga emas di ras naga, tapi aku tidak pernah sombong seperti ini. Yuan Qiang dan Master Wu Liang menoleh ke arah Dev dengan tatapan penuh harap. Namun, mereka tahu, meskipun Dev berbakat dan mampu melawan musuh yang jauh lebih kuat, kali ini situasinya benar-benar di luar jangkauan. Dev hanya bisa tersenyum canggung. Baru saja ia membual, sekarang ia harus menanggung tatapan penuh ekspektasi itu. Jadi ini semua kekuatan dari kerajaan Xiao. Payah sekali, ujar Pangeran ke-10 sambil menjilat lollipopnya. Setelah selesai, ia menarik batang lollipop itu dan melayangkannya dengan santai ke arah mereka. Boom! Seketika, gelombang pedang yang luar biasa muncul dari batang lollipop itu, menghantam ke arah mereka semua. Sial! Semua orang serempak memaki keras. Bagaimana bisa batang lollipop mengeluarkan gelombang pedang sehebat ini? Kalau setiap benda bisa menghasilkan gelombang pedang, kenapa masih repot-repot menggunakan pedang? Bersambung.